Saat ini gue mau membuat konten terbaru, yaitu membahas tentang aneka sepak bola, karena memang dari dulu gue suka banget Barcelona. Dan hal yang pertama gue mau bahas yang langsung yaitu mengenai kontestan atau kandidat Ballon d'Or pada tahun ini. Karena after a good performance dari Barcelona gitu, yang adalah klub favorit gue, orang pada langsung menganggap Rafinha adalah yang paling layak gitu kan, yang diversusin sama Mohamed Salah. Cuman gue secara pribadi gue lebih menganggap Pedri lebih layak. Kenapa begitu? Ini yang mau gue bahas. Secara pribadi gue ngeliat somehow ini jadi mengingatkan gue pada tahun 2010 ketika Xavi dan Iniesta dan Messi yang tiga-tiganya posisi 1, 2, dan 3 itu digadang-gadang menjadi memang the best football gitu kan, eranya golden eranya Spanyol gitu kan. Tetapi saat ini ketika gue melihat Rafinha yang sangat-sangat dikandidatkan oleh orang-orang dan media, seakan-akan kayak Pedri ini, memang Pedri di posisi top 5 dia nggak nomor 4 gitu, tetap dia menjadi salah satu kandidat terkuat gitu kan. Ada Bellingham juga, ada Vinicius Junior, ada Mohamed Salah, dan yang teratas ya Rafinha lah kan gitu kan. Ya cuman secara pribadi gue ngeliat ketika lagi-lagi konteksnya kalau gue bandingkan yang 2010 kan, Xavi Iniesta tuh benar-benar the mind gitu, the mind master, kontrol jenderal lapangan. Jadinya pergerakan Messi itu benar-benar sebenarnya tergantung banget oleh Xavi dan Iniesta. Oleh karena itu ketika Messi dapat tahun 2010 itu pun juga dia dedikasikan untuk tim Barcelona, dan terutama ya untuk si Xavi dan Iniesta kan ada fotonya juga ketika mereka foto bareng gitu kan. Dan itu menurut gue saat ini hampir sama dengan Rafinha dan Pedri. Cuman bedanya Rafinha sangat tidak bisa disamain dengan konteks apa yang terjadi tahun 2010 yaitu Messi dengan kualitasnya. Rafinha atau lagi-lagi karena orang juga udah melihat kualitas football zaman sekarang gitu, udah 5 tahun terakhir setelah COVID itu berbeda gitu. Semakin ada yang bilang makin bosan, ada kayak kelihatannya nggak spesial banget gitu, dan ujung-ujungnya tetap antara ngomongin tentang goals, assist, dan kata coach Justin juga bilang kalau orang-orang tuh selalu melihat striker mulu gitu loh, striker mulu, padahal banyak sekali di football world gitu yang sebenarnya yang sangat-sangat berkontribusi gitu kan. Salah satunya adalah Pedri gitu kan. Yang kita tahu juga kalau di lapangan Sergio Busquets gitu kan, Vicente Del Bosque, mantan pelatih Spanyol yang membawa Spanyol tahun 2010 juara dunia, dia bilang ketika kamu melihat pertandingan kamu tidak akan melihat Busquets, tetapi ketika kamu melihat Busquets, kamu akan melihat semua pertandingan gitu. Dan dia pun nggak masuk kategori Ballon d'Or gitu kan, sejenis Busquets yang hingga saat ini orang baru menyadari kan. Kayak pas Busquets main, orang nggak terlalu menyadari penting sentralnya posisi Busquets, tapi ketika udah nggak ada, benar-benar nggak ada gitu. Saat ini Frankie De Jong yang dulu digadang-gadang ingin menggantikan posisi Busquets gagal gitu. Makanya saat ini si Hansi Flick pelatihnya Barcelona menggunakan double pivot dengan formasi 4-2-1-3 gitu kan. Tetap strikernya 3 tapi double pivot gitu kan. Cuman lagi-lagi bagaimana posisi kayak Pedri yang membuat semuanya, karena kan banyak banget klip-klip di mana si Pedri juga bantu nge-defense, kemudian langsung maju lagi, mundur lagi, maju lagi. Dan kita tahu pada tahun 2022 atau 2021 gitu ketika si Pedri mencetak rekor satu pertandingan tuh 72 pertandingan, yang gila banget. Dia tuh masih umurnya 19 tahun atau 18 tahun, dan orang juga ngeliat fotonya dia tirus banget, capek banget, dan ya dia luar biasa. Sampai sekarang tuh nggak, cederanya parah banget ya. Itu yang kita untungin gitu, karena kita tahu Ansu Fati gagal, kemudian banyak pemain-pemain yang gara-gara cedera langsung gagal. Oleh karena itu menurut gue sih yang gue harapin Pedri, orang makin lihat lah bagaimana pemikirannya ketika nonton. Itu bukan masalah gol atau assist, tapi bagaimana mereka yang membuka ruang, memberikan assist, memberikan pre-assist, bahkan yang bagaimana dia benar-benar mengontrol pertandingan, drop tempo, kontrol tempo, semuanya itu benar-benar sesuatu yang ya lagi-lagi fans itu butuh waktu juga kan. Ada yang baru 17 tahun, ada yang gimana, kemudian media melihat dari sisi marketingnya juga gitu kan, sehingga mau nggak mau gitu kan. Tapi secara pribadi gue lagi-lagi ngerasa Pedri lebih layak gitu, karena sosok sentralnya tuh ketika tidak ada gitu loh. Rafinha mungkin ya lagi-lagi kalau kita bandingin Lamine Yamal, menurut gue Lamine Yamal lebih layak untuk dibandingin dengan Rafinha. Se-ekstrem itu menurut gue ngeliat, karena Rafinha bagi gue lagi-lagi he's a good player gitu. Cuman sampai sekarang gue ngeliat cara dia bermain, level dia tuh bahkan nggak bisa selevel sama dengan Neymar gitu. Dan Neymar pun pada zaman itu pun dia nggak dapat Ballon d'Or gitu kan. Dia terkenal dengan seperti pangeran yang tidak pernah berhasil menjadi raja gitu. Sehingga singkat cerita, singkat kata, gue cuma ini mengungkapkan bahwa Pedri is my favorite untuk yang dapat Ballon d'Or tahun ini. Meskipun Rafinha is still a good player, dan gue
fans Barcelona dari tahun 2025 2005 2006 gitu, semenjak Ronaldinho zaman-zamannya mereka masuk Champions League pertama kali. Ya gitu aja yang singkat yang mau gue buat tentang konten sepak bola. Oke teman-teman, thank you for watching.